Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Izin saya sampaikan perkembangan kinerja dari ekonomi dan fiskal regional Provinsi Bengkulu sampai dengan periode 31 Januari tahun 2024. Pertama kami sampaikan kinerja APBN di sini. Dari sisi kinerja pendapatan negara telah terkumpul sebesar 197,18 miliar. Angka pendapatan ini di awal tahun terjadi kontraksi dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Ini masih ada kontraksi 18,2% secara year-on-year-nya. Kemudian dari sisi belanja kita cukup signifikan. Realisasinya sebesar 1,14 triliun atau meningkat 23,7%. Kinerja dari sisi belanja ini tentunya ditopang ya, dengan adanya kegiatan Pilpres ya, pemilihan legislatif kemarin yang banyak realisasi anggarannya di Satker sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan unit terkait. Sehingga dari angka pendapatan dan belanja ini kita melihat keseimbangan primer secara regional selisih 0,98 triliun. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, secara rinci mengenai kinerja pendapatan negara sampai dengan 31 Januari, ini total pendapatan APBN telah terrealisasi sebesar 157,18 miliar. Yang tadi saya sampaikan di awal, ini beberapa pos perpajakan mengalami kontraksi, mulai dari PPh non-migas, PPN, sedangkan ada kinerja yang positif di penerimaan pajak bumi dan bangunan. Penerimaan pajak bumi dan bangunan yang meningkat dibanding periode yang sama, karena ini ada beberapa hasil ya PBB yang tahun sebelumnya kemudian dibayarkan secara rapel di awal tahun 2024 ini. Sedangkan untuk kinerja penambahan bea dan cukai ini baru terpantau ada penerimaan di bea masuk. Selanjutnya untuk penerimaan negara bukan pajak, ini kinerjanya meningkat ya, dibanding periode yang sama tahun lalu, dan juga sudah terlihat di Januari ini ada pendapatan PLU yang sudah di-report masuk reportnya secara treasury. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk kinerja belanja negara ini realisasinya membaik dibanding tahun 2023, mulai dari kinerja belanja pegawai, kemudian belanja barang yang tadi saya sampaikan untuk kegiatan pemilu, kemudian ada realisasi dari belanja modal dan bansos, dan tentunya nanti di periode ke depan akan juga terrealisasi untuk pelaksanaan pembayaran THR ya, menjelang Hari Raya Keagamaan Idul Fitri. Untuk kinerja transfer ke daerah dan dana desa, ini kinerjanya juga meningkat 8,63%, ya, sehingga ada growth, hitungan kita ada 18,5%. Transfer ke daerah dan desa, kita lihat kinerja dari dana alokasi umum ini mengalami kontraksi sebesar 13,0%. Hal ini disebabkan adanya ya keterlambatan sinkronisasi APBD di kabupaten kota, sehingga mempengaruhi penyaluran DAU di beberapa kabupaten atau kota. Untuk kinerja DAK fisik ini masih belum ada. Kemudian untuk DAK non fisik juga sudah mulai menunjukkan realisasi sebesar 222,8 miliar. Untuk dana desa sampai dengan awal Januari ini belum ada satupun desa yang sudah melaksanakan pencairan tahap 1.
Secara rinci tadi kami sampaikan untuk kinerja yang dari dana transfer ini tentunya yang umum tersalur adalah DAU yang rutin untuk belanja pegawai walaupun tadi ada kontraksi. Kemudian ini juga sudah tersalurkan dana bagi hasil, itu ada 3 dana bagi hasil yang sudah direalisasikan dari pagu 685 miliar. Ini sudah terrealisasi 90 miliar lebih, yaitu untuk realisasi DBH Minerba, kemudian ada DBH Perikanan, dan DBH dari geothermal, gitu ya. Kemudian untuk insentif fiskal kita masih belum ada realisasi, termasuk untuk DAK fisik, DAK juga dana desa. Dan untuk DAK non fisik ini sudah terrealisasi sebesar 222 miliar lebih. Ini utamanya untuk penyaluran BOK dan juga BOS, gitu ya. Menjadi catatan ini untuk dana desa ya, kinerjanya masih nol. Kami mendorong ya para pengampu pengelola dana desa untuk segera mengajukan pencairan ya bagi desa-desa yang sudah siap, gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu seluruh desa siap, gitu ya. Ini akan memberikan motivasi kepada desa-desa yang sudah tertib secara administrasi untuk bisa disalurkan dana desanya dengan segera. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sampaikan realisasi APBD regional di Bengkulu dari provinsi maupun seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Dari sisi pendapatan daerah kami memonitor PAD ada peningkatan sebesar 6,2%, ini terrealisasi 107,84 miliar. Kemudian terbesar pendapatan di daerah itu dari pendapatan transfer sebesar 845,76 miliar dan juga didukung pendapatan lain yang sah. Untuk belanja tentunya paling besar ini belanja operasi, kemudian didukung belanja modal dan belanja transfer dan tak terduga. Terkait belanja, ini perlu segera kesiapan kita semuanya sesuai dengan amanat Undang-Undang KPD, di mana untuk belanja pegawai maksimal 30% dan untuk belanja modal minimal 40%. Dan ini diberikan waktu 5 tahun sejak disahkannya Undang-Undang KPD pada tahun 2022 kemarin. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan juga report dari kinerja pembiayaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi pertama kita sampaikan kinerja penyaluran kredit usaha rakyat untuk UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu. Untuk kinerja KUR sudah tersalur sekitar 242 miliar lebih. Ini terrealisasi growth yang cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu, karena tahun lalu di bulan Januari ada perubahan regulasi ya, dari Permenko nomor 1 gitu ya, sehingga tahun kemarin sangat kecil. Kalau tahun ini sudah mulai startingnya dari Januari, angkanya juga sudah signifikan, disalurkan ke 3.632 debitur. Dari skemanya itu paling besar diakses adalah KUR mikro, dilanjut untuk KUR kecil dan KUR super mikro. Dan juga ada melihat debitur dari tingkat pendidikan ini berubah dari tahun sebelumnya, banyakkan lulusan SD, sekarang didominasi lulusan SMU, sebagaimana kinerja KUR di akhir tahun 2023 kemarin. Dan juga KUR ini sangat cepat ya diakses di masyarakat UMKM di Kabupaten Mukomuko ya, kemudian dilanjut masyarakat UMKM di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kita harapkan nanti dari seluruh kabupaten, kota gitu ya, untuk mendorong segera UMKM-nya bisa mengakses KUR ini. Untuk penyalurannya dari sektor ini inline
dengan penopang PDRB di Provinsi Bengkulu. Ini terbesar yang mengakses adalah di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, gitu ya. Di mana di sektor ini juga paling besar menyerap tenaga kerja, gitu. Dan ini juga sesuai dengan arah kebijakan pengendalian kur untuk disalurkan di sektor produksi. Untuk lembaga penyalur kur masih didominasi oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Kemudian kami sampaikan selanjutnya pembiayaan pemerintah terkait penyaluran pembiayaan ultramikro atau UMI, gitu ya. Kinerja ini juga meningkat dibanding periode Januari 2023. Saat ini sudah tersalur dari nominalnya 2 miliar lebih untuk 358 debitur. Berbeda dengan KUR, UMI ini pengakses terbesar ada di kota Bengkulu, ya, kemudian di Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Ya, tiga besar ini di 3 kabupaten ini, ya. Yang cukup stabil ini pengakses UMKM kita lihat adalah di Bengkulu Utara, ya, di mana tadi untuk KUR di peringkat kedua dan untuk ultramikronya di peringkat ketiga. Untuk lembaga penyalur dari ultramikro ini ada 2 utamanya, yaitu dari PT PNM Permodalan Nasional Madani dan kemudian disusul PT Pegadaian, gitu ya. Dan ini sebagai ujung tombak, ya, karena untuk penyaluran PNM ini sebagian besar nasabahnya adalah kaum perempuan, gitu ya. Jadi ini pemberdayaan, ya, masyarakat UMKM yang dimotori para ibu-ibu yang pelaku usaha mikro maupun ultramikro. Menjadi catatan di awal kinerja tahun 2024 ini, yang pertama terkait dana desa tadi, ya, yang sebenarnya kami mendorong untuk bulan Januari ini bisa tersalur, ya, salah satu desa, tapi ternyata sampai dengan akhir Januari kemarin belum ada desa yang bisa disalurkan dana desanya, gitu ya. Dan sudah terrealisasi awal Februari ini. Dan ini juga menjadi catatan di kita, gitu ya. Jadi untuk kalau dana desa ini bisa disalurkan di awal, ini akan memotivasi, ya, para desanya itu untuk ternyata kalau bisa memenuhi syarat lebih cepat akan bisa disalurkan lebih cepat. Ini akan berpengaruh nanti untuk periode-periode berikutnya, tahapan berikutnya, maupun juga akan memotivasi desa-desa lain yang belum disalur. Nah, untuk itu kedepannya kami harapkan kerjasama semua unit dari desa, Dinas Pemberdayaan Desa, Inspektorat maupun BKD, termasuk juga KPPN setempat. Kemudian juga terkait isu yang kita mapping di bulan Januari terkait pendapatan pajak yang kontraktif. Ya, ini karena perpajakan di Provinsi Bengkulu ini sangat, ya, dipengaruhi dengan harga komoditas sawit dan juga batu bara, yang dimana terjadi fluktuatas harga dari sawit maupun batu bara ini, sehingga mempengaruhi penerimaan pajak dari 2 sektor utama ini. Ya, mudah-mudahan di perjalanan tahun 2024 ini akan membaik, dan juga strategi berikutnya adalah kita lebih menggali sumber-sumber penerimaan perpajakan dari sektor-sektor yang lain. Kemudian untuk kinerja KUR, ya, kontraksi di dibanding 2023 ini, tetapi kita lihat bahwa secara total penyaluran kredit itu tumbuh, ya, berdasarkan data yang disampaikan juga dari tim Alko dari OJK juga. Dan ini awal, ya, untuk kinerja KUR, kita optimis
gitu ya. Pencapaian KUR 2024 ini akan lebih tinggi dibanding 2023 karena starting point-nya lebih cepat. Nah, untuk itu kami juga mendorong ya semua pemangku kepentingan yang terkait penyaluran KUR, baik lembaga penyalur, pemerintah daerah, ya, Kementerian Keuangan, dan juga para pelaku UMKM untuk segera mengakses pembiayaan KUR ini sejak awal tahun atau sesuai dengan kebutuhan usaha masing-masing. Kemudian juga ada hal menarik dari kinerja ini, seperti keluar data dari IPM-nya Provinsi Bengkulu yang naik cukup signifikan, ya, hampir sama dengan nasional, gitu ya, 74,3 ini sebagai modal, ya. Masyarakat Bengkulu ini IPM-nya sudah meningkat. Namun demikian juga kita melihat ya angka-angka dari TPT yang cenderung ada fluktuasi kenaikan, gitu ya. Dan ini juga walaupun angkanya kecil ya TPT-nya, tapi kita melihat beberapa indikator naik ya. Namun menjadi isu di sini adalah ketika kita melihat angka TPT ini jauh lebih rendah dibanding nasional, tetapi tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu ini juga lebih tinggi ya dari nasional dan masih berada di angka 2 digit atau 14,04%. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait kinerja fiskal ini, yang kinerja fiskal ini tidak lepas dari endingnya adalah indikator-indikator ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi APBN sekali lagi ini sebagai tools ya untuk mencapai kesejahteraan untuk masyarakat Bengkulu ya. Jadi setelah realisasi kita juga melihat angka-angka indikator ekonomi yang ada di Provinsi Bengkulu. Izinkan kami menutup press release bulan Januari tahun 2024 ini dengan sedikit pantun. Majunya Bengkulu ramai tertulis di jurnal-jurnal, banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Mari bersama kita jaga produktivitas nasional, mengawal fiskal mandiri menuju Bengkulu sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.